Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Aisyah Humairo dari kelas AIKG. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi tentang syirik. Pengertian syirik. Syirik merupakan perbuatan terkutuk karena telah diberikan sifat ketuhanan kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik yaitu kezaliman yang sangat besar kepada Allah dan kepada orang yang berbuat demikian. Menurut terminologi, syirik yaitu bentuk masdar dari kata syaraka yusyriku syirkan wa syirkatan. Syirik dalam asma Allah atau sifat-sifat Allah yaitu pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kategori syirik ini yaitu kufur karena ada pendustaan dalam ibadah selain kepada Allah, seperti yang dijelaskan pada ayat di bawah ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya, baik dalam dimensi robaniyah, mulkiyah maupun ilahiyah, secara langsung ataupun tidak, terlihat dari sifat dan sanksinya sendiri. Sedangkan syirik dibagi menjadi dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Sedangkan syirik besar juga meliputi dua kriteria, seperti zahirun zahiliyun, yang artinya tampak nyata, seperti orang yang menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah api, dan menyembah benda-benda yang dianggap mereka itu memiliki ilmu dan memiliki kekuatan memberikan dipercayai memberi kebaikan dan juga sebaliknya memberi keburukan terhadap orang itu tersendiri. Yang kedua, batinun kafiyun, yang tersembunyi, seperti orang yang pergi ke kuburan untuk meminta doa kepada orang yang telah meninggal, senantiasa berharap agar mendapatkan kekayaan ataupun kesehatan atau lain sebagainya. Dan yang dimaksud syirik besar yaitu berdoa kepada hal yang dia percayai, yang dia cintai, yang dia rasa takuti, dan yang dia agung-agungkan, yang dia sembahkan itu selain kepada Allah. Syirik besar ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan masuk surga bagi pelakunya kecuali ia telah bertaubat sebelum ia meninggal. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang bunyinya Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika ilman yasha wa may yusyrik billahi faqadif taro itsman aziman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia hendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa besar. Yang kedua yaitu syirik kecil atau syirik asghar, seperti melakukan sesembahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena manusia. Seperti contohnya dia melakukan sholat
dia melakukan sholat dan melaksanakan sholat, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, dan lain sebagainya, tapi bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi agar dilihat oleh orang, dan dikatakan dan diakui terhadap orang-orang tersebut, diakui oleh masyarakat tersebut, menjadi orang yang alim. Itu termasuk riya dan itu termasuk syirik kecil. Bahaya perbuatan syirik. Perbuatan syirik dapat merendahkan harokat dan martabat manusia. Akibat lainnya yang timbul oleh perbuatan syirik yaitu tidak diperbolehkannya menjadi pemimpin pada kaum muslimin atau kaum beriman. Yang kedua, orang musyrik di sisi Allah sangat dianggap rendah. Dan yang ketiga, sulit menerima kebenaran yang diterangkan pada dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ke-22, alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Selanjutnya, cara menghindari syirik dengan cara ikhlas dalam berbuat dan yakin bahwa setiap amal kebajikan dilakukan semata-mata karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan kepada hambanya yang beriman, dan yakin bahwa balasan ada pada Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya memperbanyak zikrullah dan tetap mengingat asmaul Allah, asmaul husna. Dan doa terhindar dari perbuatan syirik yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an yusyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Dengan arti, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku mohon ampun kepadamu atas dosa yang tidak aku ketahui. Materi selanjutnya yaitu perilaku syirik di masyarakat. Syirik yang pernah saya diajarkan yaitu syirik yang dilakukan oleh masyarakat, contohnya seperti pergi ke kuburan bukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, tetapi meminta doa kepada orang yang telah meninggal agar bertambah rezeki dan meminta kesehatan. Dan contoh lainnya yaitu menyembelih hewan untuk dijadikan tumbal, yang dijadikan tumbal kepada roh-roh yang mereka percayai, itu pun juga pada alat-alat peninggalan zaman dahulu yang dipercayai bisa membawa kebaikan ataupun keburukan dan diagung-agungkan layaknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan singkatnya yaitu kita sebagai umat Islam, umat muslimin yang mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah yang Maha Esa, harus tetap ikhlas dan menjauhi diri dari perbuatan syirik dan riya. Percaya bahwa Allah itu ada dan tetap mengingat asma Allah agar tetap berada di sisi Allah dan tetap mengagung-agungkan Allah agar kita bisa memasuki surganya. Sekian dari
pemahaman saya tentang syirik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.